Ibu dan Bapak tahu nggak persepsi saya? Dia sudah tahu, oh sama ini. Nah, setelah satu pengacau, mungkin Ibu kasih 3 pengacau. Nah, sekarang ada 3 nih. Dia harus scanning 3 kartu. Oke. 3 kartu ini lakukan ya. Namanya tadi ini merah, kuning, dan hijau. Nah, lakukan di atas meja, taruh aja seperti ini. Nah, untuk peletakannya jangan sama terus. Oh, hijau dulu, kuning, terus merah. Oke, merahnya kadang di sini, merahnya kadang di sini, atau merahnya kadang kita samakan dalam bentuk vertikal, atau kita dalam bentuk yang lain. Nggak harus garis lurus terus gitu ya. Nah, inilah yang membuat anak-anak itu bisa menyamakan dengan target kita tadi cuma merah. Nyamakan mana satu dengan 2 pengacau. Setelah itu, kalau sudah kita menyamakan warna kedua, ya. Warna kedua itu dengan mungkin yang saya mau kenalkan adalah warna biru. Karena anak ini mungkin penggemar merah dan biru. Oke. Biru pun juga. Ibu mulai 3 kali pertama kita samakan. Oke, samakan terus dengan ada satu pengacau yang dia nggak tahu ini. Merah, hijau ini dia nggak tahu. Pokoknya tahunya saku biru. Oke. Samakan satu warna dulu dengan pengacau. Oh, dia bisa. Jadi ini saya hanya yang pertama jangan terlalu Ibu cepat-cepat menyamakan satu warna ini dia bisa dulu nggak? Kalau dia klik menyamakan satu warna, nanti mau 2, 3, 4, 5 ngebut. Nah, tapi kalau yang ini dia nggak punya persepsi yang benar, Ibu akan sulit. Nanti dia akan gini loh, bonda-bendi terus. Yang mana ya? Dia akan lihat ini. Nah, Ibu kan, anak saya bisa atau enggak? Mungkin Ibu terlalu cepat. Jadi yang kita anukan, oh dia bisa biru dengan pengacau, satu pengacau. Kita tambahin lagi pengacaunya yang lain. Oh dia masih bisa. Oke, tadi merah, sekarang biru. Sekarang, kalau kita berikan pengacau merah dan biru, apakah dia masih bisa? Oh, dia tahu ini dua-duanya tadi udah pernah keluar nih. Oke, saya samakan biru ke biru, samakan merah ke merah. Dan ini pun harus diacak posisinya. Pada waktu mengacak posisi, ini harus dimasukkan di bawah meja, terus dikeluarkan lagi. Jadi dia anak-anak ini visualnya sangat kuat. Dia akan melihat, oh kartu itu umpamanya saya ngocoknya di atas meja. Dia tahu, oh itu. Dia nggak hanya memperhatikan kartu ini dengan kartu ini, tapi nggak memperhatikan ini bahwa sama-sama merah gitu kadang-kadang. Jadi lebih baik dikocok di bawah, terus dikeluarkan lagi, taruh di atas meja. Oke, dengan 2 warna sekarang. 2 warna bisa tambahin 3 warna, 4 warna. Sampai dia bisa 10 warna. Lumayan, 10 kartu kasih dia semua, dia akan mau menyamakan satu-satu. Oke. Gitu ya. Pertama warna, kedua bentuk, ketiga benda. Benda ini benda sehari-hari, Bu. Jangan benda yang aneh-aneh seperti astronot. Nggak pernah ketemu astronot. Atau apa ya, pokoknya bukan benda yang biasa dia lihat. Nah, saya kasih 2, 2, 3, 3 ini 4, 4, maksudnya gini. Yang sama duanya itu Ibu bisa lakukan bersama-sama.
pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga juga Anda bisa melakukan yang bersamaan. Jadi pada waktu Anda menyamakan benda ke benda, satu benda, Anda boleh menyamakan warna dua warna. Dua warna di atas meja, tiga warna di atas meja. Nah, setelah ini oke, Anda bisa menyamakan bentuk dan menyamakan benda, di mana lebih dari, bukan benda pertama, tapi benda kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Oke, kira-kira ini yang disamakan bendanya adalah benda yang benar-benar sama ya. Gelas, kalau kita mau mengatakan gelas atau handphone, handphonenya harus sama dulu, persis. Padahal handphone kan macam-macam ya. Ada handphone yang besar, ada yang kecilan, atau enggak. Ini yang benda yang identik, yang sama persis. Oke, untuk fokus visual yang kedua, dengan menyamakan, apakah ada pertanyaan? Nah, oke. Kayaknya untuk Joel ya, dia kalau menyamakan oke, senang, bahkan dengan beberapa benda atau warna pengacau dia still oke. Cuma kalau di terapi verbal, Joel itu emosi karena dia tahu dia nggak bisanya di sana. Maka dari itu, kalau Anda terapi verbal, kita ngomongnya jangan langsung ke kata-kata, mungkin ke suara. Suara ambulan kan bisa itu suara yang kalau dia keluarnya iya nggak apa-apa lah, apapun suara itu. Jadi itu yang membuat dia aku nggak ada judgement ke dia. Saya ngomong apapun mamaku oke, good. Nah, jadi jangan ngomong mamanya dia dia ngomong iya, enggak, salah. Jangan seperti itu. Karena anak ini sudah di titik yang terendahnya untuk bisa menerima bahwa saya tiap kali yang berhubungan dengan suara dan kata saya selalu nggak pernah sukses. Itu. Oke, mana-mana loh. Kok bisa? Bentar tadi ini. Jadi untuk Joel ini emosinya dia karena dia tahu dia ini weakness-nya dia. Ini kelemahan dia yang paling besar. Jadi ibu masuk ke suara. Suara itu jangan suara yang maksudnya kalau dia walaupun ibu ngomong gelas atau minum, dia ngomong iung, oke, good, minum. Loh, saya kan nggak ngomong salah. Tapi saya setelah ngomong good try. Saking kita nggak punya bahasa Indonesia, good try itu apa ya? Nggak ada. Oke, Anda sudah berusaha walaupun hasilnya kurang bagus. Oke. Tapi maksud saya, yang tadi good try, oke, good. Terus kita ulangi kata-kata yang mestinya yang sebenarnya. Namanya dia ngomong gelas, as, gitu. Oke, good. Good-nya karena dia udah bersuara. Sekarang ibu kasih tahu suara yang benar. Gelas. Secara tidak langsung kita memberikan, mengkoreksi, tapi tanpa menjatuhkan dia dengan kata-kata. Tidak salah. Oke, itu yang ibu bisa lakukan. Dan ibu lakukan dengan suara apa? Suara binatang. Kuk, apa namanya? Suara kuda. Apapun. Suara, nah itu yang paling gampang itu memang suara gitu. Kalau kita lari ya, lari sampai kan nggak salah kan? Kita mau lari mau ngomong whatever ya. Jadi itu mungkin mulai dari itu aktivitasnya menyenangkan. Jadi akhirnya anak itu merasa oke, saya sukses dulu, saya melupakan pengalaman bahwa saya disalah-salahin terus. Gitu ya.
Jadi kalau step pertama, anak belum verbal. Suara apapun yang keluar itu kita tangkap good. Nah, karena gimana kita mau ngajar anak kita ngomong kalau dia sudah mau kok nggak mau ngomong. Jadi pertama, omongan apapun yang keluar kita ngomong good. Jadi bagaimana kita ngomong juga kalau pemainnya kita ngomong semuanya dengan identifikasi. Nah, identifikasi kan harus benar. Oke, kita latih dengan yang bukan latihan identifikasi, yaitu dengan gerakan-gerakan, dengan mungkin lompat sambil lompat di trampolin. Nggak apa-apa kan? Nggak ada yang menyalahkan kan? Kita mamanya kita lompat sambil ngomong A, mau ngomong I, mau ngomong ba, mau ngomong ma. Gitu. Jadi asal kita sama-sama fun dulu. Fun dia bisa mengeluarkan suara. Kita tangkap itu. Oke, God bless us. Tuhan memberkati kita. Anak ini sudah bersuara, mengeluarkan suara. Setelah itu baru pelan-pelan kita arahkan. Arahkannya ya tadi itu, jangan ngomong enggak tidak. Mungkin anak itu sudah terlalu capek, ditolak. Apapun usaha saya selalu keluar yang masih belum benar. Oke, untuk Joel kayaknya saya udah jawab. Untuk Bu Helena, apa bisa diberi XO? XO itu apa ya? Maaf, saya nggak ngerti itu. Bu Lilianti nanti upload di YouTube. Oh ya, saya ini oke, nanti saya upload ya. Tapi saya upload ya seperti ini aja. Karena saya mau Ibu Bapak mengikuti program saya. Setelah itu saya nggak akan, saya mau cepet, oke saya bisa. Nah, tapi saya lebih senang saya step by step saya memberikan pengertian ke Ibu dan Bapak kenapa kita lakukan ini, gitu ya. Apa bisa diberi contoh melakukan aktivitas 3 dengan 3? Aktivitas 3 dengan 3. 4 dengan 4. Oh, ini toh. 3 ini Ibu kalau nomornya sama, Ibu bisa melakukan hal ini bersama-sama dalam satu waktu. Mungkin Ibu kan nggak mungkin menyamakan benda ke benda terus. Oke, setelah menyamakan benda ke benda, Ibu juga bisa menyamakan warna 2 warna, 3 warna, 4 warna, gitu. Itu artinya. Terus untuk dari Bu Rani Harun, oke Bu, itu memang Ibu masih bisa menyamakan tapi belum bisa mengidentifikasi. Kita hari ini tidak membicarakan bagaimana mengidentifikasi dulu. Saya memperpanjang fokus visualnya supaya pada waktu kita memberikan foto atau benda untuk diidentifikasi anaknya itu nggak cuma lihat ini terus lihat tempat lain. Dia bisa mengamati jauh lebih lama foto atau benda yang kita mau identifikasi. Karena kuncinya identifikasi ya dia harus tahu benda itu benda apa, suara yang dia dengar itu apa mengenai benda ini. Mungkin kita perlihatkan gelas. Terus kita ngomong gelas. Satu, matanya melihat benda itu ataupun gambar itu. Auditorinya mendengarkan ada yang ngomong gelas. Itu. Fokus visualnya ada, fokus auditorinya ada. Pada waktu kita sambung dua-duanya, dia akan bisa mengidentifikasi benda yang kita perkenalkan sebagai gelas. Nah, waktu itulah dia warna itu dia bisa tahu, oh ini warna hijau, ini warna merah. Tapi kalau fokus visualnya itu sudah kemana, cuma ngelihat sebentar atau ngelihat kemana-mana, bisa dibayangkan gimana dia bisa belajar. Gitu ya.
Jadi fokus ini sebenarnya menyamakan itu hanya membuat visualnya itu kalau melihat kita mungkin nggak cuma 1 detik, lebih dari 1 detik. Kita minta itu biasanya kira-kira 3 detik ya. Oke, jadi aktivitas menyamakan itu untuk apa? Untuk memperpanjang fokus visual. Yang nantinya kita gunakan fokus visual yang panjang itu untuk identifikasi. Oke, sudah. Sudah jelas ya.